Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep dasar probabilitas. Nilai probabilitas terjadinya suatu kejadian. Sebelum ke konsep dasarnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nugroho Agung dan ketiga orang kelompok saya diantaranya ada Dewi Safitri, Fujinur Hidayati, dan Rosadi. So, langsung aja ke pembahasannya, let's go. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Jadi, simpelnya, probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Di dalam statistika ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menganalisis peluang atau kesempatan di masa yang akan datang. Nah, nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Artinya bahwa apabila nilai peluang dari suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil dapat terjadi. Dan apabila nilai peluangnya sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, contoh dari peluang saya akan contohkan misalnya peluang produk yang diluncurkan perusahaan 75% misalnya disukai konsumen. Nah, 75% inilah yang disebut peluang. Oke, selanjutnya saya akan membahas pendekatan terhadap probabilitas. Pembahasannya mengenai pembagian pendekatan dan definisinya. Jadi pendekatan probabilitas itu terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Nah, pendekatan klasik itu adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dan rumusnya itu jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan. Oke, di sini ada contoh dari pendekatan klasik. Dan percobaannya itu ada 4. Yang pertama itu percobaan kegiatan melempar uang. Dan hasilnya itu yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul angka. Dan probabilitasnya 1/2 atau setengah. Percobaan kedua, kegiatan perdagangan saham. Yang pertama menjual saham, dan yang kedua membeli saham. Dan probabilitasnya 1/2 atau setengah. Yang ketiga ada percobaan perubahan harga. Hasilnya itu yang pertama inflasi, yang kedua deflasi. Nah, probabilitasnya setengah. Yang keempat, ada percobaan mahasiswa belajar. Dan hasilnya 1 lulus memuaskan, 2 lulus sangat memuaskan, 3 lulus terpuji. Probabilitasnya itu 1/3. Oke, saya kasih analogi atau gambaran sedikit ya. Misalnya, pada peristiwa menjual dan membeli saham, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Pada kegiatan jual beli saham, jumlah hasil ada 2 dan hanya 1 peristiwa yang terjadi. Maka probabilitas menjual atau membeli saham adalah sama, yaitu setengah. Nah, pada suatu percobaan di mana hanya ada 1 peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Selanjutnya pada suatu percobaan yang mempunyai hasil lebih dari 1 dan semua hasil mempunyai probabilitas sama serta hanya 1 peristiwa terjadi, maka peristiwa ini dikenal dengan lengkap terbatas kolektif atau kolektif ekshaustif. Oke, saya akan menjelaskan tentang pendekatan relatif. Dalam pendekatan relatif, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, rumusnya itu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Di sini ada contoh soal. Pada kegiatan jual beli saham di B terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Berapa probabilitas jualnya? Probabilitas jual itu 2.455.000 dibagi 3 juta.
hasilnya 0,82 dan probabilitas belinya 0,187. Nah, transaksi belinya jelas tidak akan sama dengan transaksi jualnya. Ketidaksamaan probabilitas itulah yang dimaksud dengan pendekatan relatif. Selanjutnya ada pendekatan subjektif. Dalam pendekatan subjektif, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, di sini ada contohnya karena saya menyenangi mata kuliah statistika dan saya sering mempelajari mata kuliah ini, maka kemungkinan saya akan lulus ujian adalah 95%. Karena saya dalam kalimat ini merujuk pada pandangan atau penilaian pribadi seseorang. Nah, pandangan atau penilaian pribadi itulah yang disebut dengan pendekatan subjektif. Oke, kita langsung ke topik selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar dan hukum probabilitas. Yang pertama itu ada hukum penjumlahan, menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually expense, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Hukum ini dilambangkan sebagai P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu P dalam kurung A plus P dalam kurung B plus titik P dalam kurung N. Nah, probabilitas kejadian dilambangkan dengan huruf P besar. Apabila kejadian jual saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dinyatakan dengan P dalam kurung A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah P dalam kurung B. Oke, di sini ada contoh. Berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEI untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Jenis transaksinya yaitu jual dan beli saham, volume transaksinya untuk jual saham 120 dan untuk beli saham 80. Jadi jumlah total transaksinya 200. Dari tabel di samping diketahui bahwa probabilitas jual sama dengan P dalam kurung A sama dengan 120 per 200 sama dengan 0,60 dan probabilitas beli sama dengan P dalam kurung B sama dengan 80 per 200 sama dengan 0,40, di mana P dalam kurung A atau B itu peluang terjadinya A atau B dan P dalam kurung A itu peluang terjadinya A, P dalam kurung B itu peluang terjadinya B. Nah, untuk dapat hasil seperti ini, balik lagi ke rumus relatif, yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dan jumlah total peristiwa. Sehingga kita dapat menghasilkan probabilitas A atau B adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 0,6 plus 0,4 itu sama dengan 1. Jadi probabilitas untuk transaksi saham 3 perbankan adalah 1. Oke, di sini ada lanjutan dari contoh hukum penjumlahan. Apabila dilihat dari saham yang diperjualbelikan, terdapat 3 bank, yaitu Bank BCA, Bank BLP, dan Bank BNI. Volume untuk transaksi Bank BCA adalah 70 dan volume untuk transaksi Bank BLP adalah 80. Sedangkan volume transaksi BNI adalah 50. Jadi jumlah total transaksinya 200. Nah, di sini ada penyelesaian. Probabilitas BCA sama dengan P dalam kurung D sama dengan 70 dibagi 200 sama dengan 0,35. Dan probabilitas untuk BLP sama dengan P dalam kurung E sama dengan 80 per 200 sama dengan 0,40. Dan probabilitas BNI sama dengan P dalam kurung F sama dengan 50 per 200 sama dengan 0,25. Berapa probabilitas kejadian BCA atau P dalam kurung D dan BNI atau P dalam kurung F? P dalam kurung D atau F sama dengan P dalam kurung D ditambah P dalam kurung F. Jadi tinggal ditambahin aja 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,6.
Nah, kalau ditanya berapa probabilitas kejadian BCA atau BLP atau BNI, nah itu kan tiga-tiganya, berarti tiga-tiganya yang ditambahin. Jadi P dalam kurung D atau E atau F sama dengan P dalam kurung D plus P dalam kurung E plus P dalam kurung F sama dengan 0,35 plus 0,40 plus 0,25. Jadi sama dengan 1. Oke, di sini ada peristiwa atau kejadian bersama atau yang lebih dikenal dengan joint event. Dan ini ada contoh soal, cobalah hitung berapa probabilitas jual saham BCA P dalam kurung AD dan probabilitas beli saham BCA P dalam kurung BD. Di sini ada tabel jual dan beli saham dan perusahaannya BCA, BLP, dan BNI. Ini tabelnya sama kayak di slide-slide sebelumnya dan angkanya pun sama, tinggal dimasuk-masukin aja. Oke, lanjut. Kegiatan jual beli saham dan sahamnya BCA ada 30 transaksi. Kegiatan beli saham dan sahamnya BCA ada 40, sehingga probabilitas P dalam kurung AD dan P dalam kurung BD adalah, nah ini ada jawabannya, P dalam kurung BD sama dengan 40 per 200 sama dengan 0,20, dan P dalam kurung AD sama dengan 30 per 200 sama dengan 0,15. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Dilihat melalui diagram Venn sebagai berikut. Ini ada diagram Venn-nya A sama dengan D. A dan D. Jadi sebenarnya kegiatannya terdiri atas dua jenis, yaitu A, kegiatan jual saham, dan D, sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersama atau yang disebut dengan joint event. Oke, selanjutnya ada pembahasan peristiwa kejadian bersama atau joint event. Nah, ini adalah lanjutannya. Apabila kita ingin menjumlahkan kejadian A dan D menjadi P dalam kurung A atau D sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung D, maka dengan diagram Venn terlihat adanya perhitungan ganda, yaitu kejadian AD. Kejadian AD tersebut masuk dihitung ke dalam kejadian A dan kejadian D. Oleh sebab itu, untuk perjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut. P dalam kurung A atau D sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung D dikurang P dalam kurung AD, di mana P dalam kurung A atau D adalah probabilitas terjadinya A atau D atau A dan D bersama-sama. Dan P dalam kurung A itu probabilitas terjadinya A. P dalam kurung D itu probabilitas terjadinya D, dan P dalam kurung AD itu probabilitas terjadinya A atau D secara bersama-sama. Oke, di sini ada contoh penyelesaian dari peristiwa kejadian bersama atau joint event. Berapa probabilitas kejadian jual saham BCA? Diketahui, ini data yang sudah diketahui dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Probabilitas jual dalam B itu 0,6 dan probabilitas BCA itu 0,35. Probabilitas terjadinya A dan D sama dengan P dalam kurung AD itu 0,15. Nah, ini jawabannya. P dalam kurung A atau D sama dengan P, ini tinggal dimasukin rumusnya. P dalam kurung A plus P dalam kurung D min P dalam kurung AD. Jadi 0,6 plus 0,35 minus 0,15 sama dengan 0,80. Nah, ini ada penyelesaian kedua. Berapa probabilitas beli saham BNI P, B, atau F? Nah, probabilitas beli dalam B itu 80 per 200 sama dengan 0,40, dan probabilitas BNI itu 50 per 200 sama dengan 0,25, dan probabilitas terjadinya B dan F sama dengan P dalam kurung BF 10 per 200 sama dengan 0,05. Nah, ini tinggal kita masukin rumus yang sama lagi. Jadi 0,40 plus 0,25 min 0,05 sama dengan 0,6. Oke, selanjutnya ada nomor 3, kejadian saling lepas, mutually exclusive.
Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa saling lepas, kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian tidak ada. Diagram Venn untuk kejadian saling lepas sebagai berikut. Diagram Venn menunjukkan bahwa peristiwa A dan B saling lepas. Tidak ada bagian A yang menjadi bagian B dan sebaliknya. Peristiwa atau kejadian bersama untuk saling lepas dinyatakan P dikali AB sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, probabilitas kejadian A atau B yang dinyatakan P dikali A atau B sama dengan P dikali A atau B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi dengan 0. Sehingga P dikali A atau B dinyatakan sebagai berikut. P dikali A atau B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B. Contoh soal kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Cobalah hitung berapa probabilitas kejadian jual saham dan beli saham P dikali AB dan probabilitas kejadian untuk saham BCA, BLP, dan BNI. P dikali DEF. Penyelesaiannya, probabilitas kejadian A dan B atau P dikali AB sama dengan 0. Karena kejadian A dan B saling lepas. Pada saat dan waktu yang bersamaan, aktivitas yang bisa dilakukan hanya satu. Kalau tidak jual saham, berarti beli saham, ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa saling lepas adalah P dikali A atau B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P dikali AB. Sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurangi 0. Sama dengan 1. Probabilitas kejadian 3 saham yaitu BCA, BLP, dan BNI atau P dikali DEF sama dengan 0. Karena kejadian untuk BCA, BLP, dan BNI saling lepas. Pada saat bersamaan, tidak mungkin orang dapat melakukan menjual saham 3 sekaligus. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa saling lepas adalah P dikali D atau E atau F sama dengan P dikali D ditambah P dikali E ditambah P dikali F dikurangi P dikali DEF sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 dikurangi 0 sama dengan 1. Berapa probabilitas P dikali D atau E? P dikali D atau E sama dengan P dikali D ditambah P dikali E dikurangi P dikali DE sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0 sama dengan 0,75. Yang keempat, ada hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian untuk probabilitas A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. P dikali A dan B sama dengan P dikali A dikali P dikali B. Contohnya, apabila Anda melemparkan uang logam 2 kali ke udara, berapakah
probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar. Penyelesaiannya, probabilitas gambar sama dengan 1/2 dan probabilitas angka 1/2. Pada lemparan pertama, probabilitas gambar atau probabilitas A sama dengan 1/2. Pada lemparan kedua, probabilitas gambar atau probabilitas B juga 1/2. Oleh sebab itu, probabilitas P dikali A probabilitas B adalah P dikali A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Yang kelima ada probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P dikali A dan atau B, yaitu peristiwa probabilitas A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi dinyatakan sebagai berikut. P dikali A dan B sama dengan P dikali A dikali probabilitas B dan atau A. Contoh, berapa probabilitas terjualnya saham BCA? P dikali D dan atau A, dan probabilitas saham BCA terjual P dikali A dan atau D. Penyelesaiannya, jumlah transaksi jual adalah 120 dan saham BCA yang dijual adalah 30. Maka P dikali D dan atau A sama dengan 30/120 sama dengan 0,25. Jumlah transaksi saham BCA ada 70 dan saham BCA yang terjual ada 30. Maka P dikali A dan atau D sama dengan 30/70 sama dengan 0,43. Dari nilai di atas terlihat bahwa probabilitas P dikali D dan atau A dan P dikali A dan atau D bisa berbeda, namun juga bisa saja sama. Selanjutnya, saya Fujinur Hidayati Usman akan menjelaskan tentang peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan PA plus PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 min PB. Dalam bentuk diagram Venn-nya dinyatakan berikut. Jadi, lingkaran A dengan lingkaran B saling bersatu. Nah, peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement. Selanjutnya, ada contohnya. Diketahui kegiatan jual beli saham menghasilkan dua hasil, yaitu kegiatan jual PA atau kegiatan beli PB. Kemungkinan peristiwa adalah PA atau PB. Apabila diketahui bahwa PA 0,8, maka secara otomatis PB sama dengan 1 min 0,8. Hasilnya 0,2. Selanjutnya diagram pohon probabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan diagram pohon? Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Nah, di sini ada tahapan dalam menyusun diagram pohon. Yang pertama, langkah awal kegiatan dimulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1.
Tahap ini diumpamakan sebagai pohonnya. Nilai probabilitas 1. Yang kedua, membuat cabang kegiatan atau peristiwa. Yang ketiga, membuat ranting. Yang keempat, menghitung probabilitas bersama atau joint probability antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Selanjutnya di sini ada contoh diagram pohon. Diketahui hasil penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa 60% dari usaha kecil dan menengah UKM tidak berbadan hukum, sedangkan sisanya berbadan hukum. Bank sebagai lembaga pembiayaan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian memberikan probabilitas 80% kepada UKM berbadan hukum untuk mendapat kredit, sedangkan yang tidak berbadan hukum masih mempunyai kesempatan mendapatkan kredit sebesar 20%. Hitunglah berapa persen probabilitas UKM mendapatkan kredit dari bank, gambarkanlah dalam diagram pohon. Oke, baiklah, langsung kita jawab. Sebelumnya kita akan menyusun dulu diagram pohonnya dimulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Nah, angka 1 ini adalah nilai probabilitas. Lalu yang kedua, membuat cabang kegiatan atau peristiwa. Nah, di situ kita kasih kegiatannya yaitu badan hukum 0,4 dan tidak badan hukum 0,6. Lalu selanjutnya kita akan membuat rantingnya. Nah, di dalam rantingnya itu kita kasih judulnya dapat kredit atau 0,8, tidak dapat kreditnya 0,2. Lalu lakukan hal yang sama di tidak badan hukum dengan membuat ranting, dapat kreditnya 0,2, tidak dapat kreditnya 0,8. Lalu tahapan yang keempat yaitu menghitung probabilitas bersama antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Jadi dikalikan 1 dikali 0,4 dikali 0,8, hasilnya 0,32. Nah, untuk selanjutnya sama, pengerjaannya seperti itu. Jadi, probabilitas UKM untuk mendapatkan kredit sebesar 0,32 ditambah 0,12, hasilnya 0,44. Lalu selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya, apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi? Jadi, bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan PA1 untuk suatu fakta dan PA2 untuk fakta lain, sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan PA1 atau B sama dengan PA1 dikali PB atau A1 dibagi PA1 dikali PB atau A1 ditambah PA2 dikali PB atau A2. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. PA atau B menyatakan bahwa fakta-fakta di bumi akan ada apabila Tuhan ada. Mengingat bahwa di bumi banyak sekali fakta-fakta A1 sampai A2, maka teorema Bayes diperluas menjadi PA1 atau B sama dengan PA1 dikali P, B atau A1 dibagi PA1 dikali P, B atau A1 ditambah PA2 dikali P, B atau A2 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh studi kasus teorema Bayes. Ada soalnya itu perusahaan PT Antarkita Jaga Lesmana yang bergerak dalam industri perangkat lunak komputer di Tangerang pada tahun 2006 memperkerjakan 400 orang. Dari jumlah karyawan tersebut, 100 orang merupakan sarjana teknik informatika, PB1, dan jumlah eksekutif perusahaan mulai dari kepala bagian sampai direksi adalah 8 orang, PA1. Karena merupakan perusahaan software, maka ditentukan bahwa 50% dari eksekutif haruslah berlatar pendidikan teknik informatika.
tentukan probabilitas karyawan yang berpendidikan teknik informatika dan menjabat sebagai eksekutif pada perusahaan tersebut. Di sini ada penyelesaian. Penyelesaiannya itu di sini ada peristiwa bersyarat, yaitu 50% dari eksekutif haruslah berlatar pendidikan teknik informatika dan dilambangkan dengan PA1 atau B1. Untuk lebih membantu menyelesaikan kasus ini, kita menggunakan tabel ya. Nah, di dalam tabel ini kita masukkan dulu angka-angka yang kita ketahui dari soal. Jumlah semuanya 400 orang dan 100 orang merupakan sarjana teknik informatika dan 80 orang merupakan jumlah eksekutif perusahaan mulai dari kepala bagian sampai direksinya. Untuk itu kita akan mengisi tabel-tabel ini yang masih kosong untuk mengisi PA1, PB1, dan lainnya. Nah, data hanya menyatakan bahwa karyawan berjumlah 400 orang. Seperti yang tadi di tabel, pendidikan sarjana teknik informatika sebesar 100 orang, berarti B2-nya dapat kita ambil kesimpulan dari 400 orang ini dikurangi 100 orang, yaitu 300 orang. Jumlah 300 orang ini adalah jumlah karyawan yang bukan sarjana teknik informatika. Ini menunjukkan hubungan komplement. Nah, untuk jumlah eksekutif ada 80 dan 50% merupakan B1. B1 itu yang merupakan sarjana teknik informatika ya. Jadi jumlah dari B1 atau S1 adalah 0,5 dikali 80 sama dengan 40 orang. 0,5 ini adalah 50% ya. Nah, untuk itu kita akan mencari B1 atau A2. B1 A2 kita lihat tabel ya. B1 atau A2 itu diperoleh dari 100 dikurangi 40 yaitu 60. Untuk B2 atau A1 yaitu dari 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Sedangkan B2 atau A2 sama dengan 300 kurangi 40 yaitu 260. Nah, untuk PA1 atau B1 sama dengan 320 dikurangi 60 atau 40, sepertinya di sini ada kesalahan. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa PA1 yaitu 80 per 400 dibagi 0,20. PA1-nya kan tadi udah ketemu 80. Nah, 400-nya ini dari total seluruh karyawan. Itu dibagikan ya sama dengan 0,20. Untuk PA2, PB1 atau A1, untuk PB1 atau A2 itu sama pengerjaannya. Setelah kita mengetahui semuanya, kita masukkan ke dalam teorema Bayes, yaitu dengan rumus yang kemarin, PA1 atau B sama dengan PA1 dikali PB atau A1 dibagi PA1 dikali PB atau A1 ditambah PA2 dikali PB atau A2. Nah, di sini kita lihat PA1-nya adalah 0,20 dikali dengan PB1 atau A1 yaitu 0,50 dibagi dengan PA1 dikalikan dengan PB1 atau A1 ditambah dengan PA2 dikali PB1 atau A2 sama dengan 0,10 dibagi 0,10 tambah 0,15 ketemu 0,40. Dalam probabilitas itu terdapat beberapa prinsip menghitung. Yang pertama, faktorial. Faktorial ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Contohnya nih, ada beberapa cara menyusun urutan dari 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Penyelesaiannya dengan cara menyusun 5 urutan perusahaan, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dijumlahkan yaitu ada 120 cara. Nah, jadi dalam menyusun urutan 5 perusahaan ini terdapat 120 cara. Yang kedua, permutasi. Permutasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Rumusnya yaitu NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, di mana P adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun, N adalah jumlah total objek yang disusun, R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, jumlah R ini dapat sama. Dan tanda seru ini adalah tanda dari faktorial. Contohnya, ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila tiap susunan terdiri atas 2 bank. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan ke dalam rumus aja, 3P2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial.
sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi ini digunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Langsung ke contoh. Ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia atau BI. Sementara itu, BI hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh BI? Penyelesaiannya yaitu kita langsung masukkan ke rumus. 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar probabilitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan akan kita diskusikan dalam grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.